Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Sobat Sijawara dimanapun berada. Salam sehat selalu bagi kita semua. Senang sekali rasanya kita dapat bertemu kembali dalam acara Bincang Jawara UKM, persembahan dari UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini kita telah kedatangan Jawara UKM yang datang dari Kabupaten Malang. Di sini ada Ibu Idayani. Iya, betul. Halo Ibu Dayani, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah Iya, sehat ya, itu sehat yang sekali. penting Iya, untuk hari ini. Oke, nah Sobat Sijawara, kali ini Ibu Dayani membawa beberapa produk usahanya ini. Nah, boleh diperkenalkan dulu ini Ibu Dayani. Oke. Halo sahabat Jawara, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Oke. Ibu Idayani. Dengan olahan-olahan produk yang nomor 1 ini keripik menjes. Kemudian ada Keripik stik, menjes. Oke. ada kembang goyang, dan juga ada kacang telur. Kacang telur. Ya. Oke. Nah, ini pemirsa ada yang menarik sekali di sini. Ada produk kembang goyang ini ya, Bu ya. Iya, Weh, jarang kita lihat ini kalau nggak pada momen-momen tertentu ya. Betul Kembang sekali. goyang atau bahasa Jawanya itu Antari. Antari. Oke, Antari. Weh, luar biasa ini. Oke, Ibu Dayani bisa diceritakan nih latar belakangnya apa sih kok memilih usaha dengan produk-produk ini? Iya. Tadinya saya tuh usahanya sembako, Mas. Sebelumnya Tadinya sembako dulu, meracang gitu ya. meracang terus pakaian-pakaian, kemudian Pakaian alat-alat juga. sekolah seperti itu. Oke. Cuma kok nggak tahan lama. Tidak Saya usaha itu bertahan nggak tahan lama. lama. Oke. Kenapa Akhirnya itu, Bu? saya nggak Pesaingnya tahu ya. banyak? Mungkin karena waktu itu rumah saya itu ada di pojok, terus oke. mungkin ya apa ya, masih saya kebetulan orang baru juga di daerah itu ya. Oke. Terus akhirnya saya banting setir ke usaha makanan. Saya dulu mikirnya gini, kalau makanan ini nggak laku tak pangan dewe. Nah, Tapi makanya kok makan alhamdulillah sendiri ya. laku gitu ya. Tadinya Alhamdulillah tuh laku ya. tadinya Oke. tuh hanya stik aja, stik bawang gitu ya, Oke. stik bawang. Terus akhirnya saya titip-titipkan ke toko oleh-oleh, saya pasarkan ya online juga, offline juga. Dari beberapa toko itu ada sih saran-saran, jangan hanya rasa ini aja, harus ada Oke, varian varian rasa yang rasanya lainnya ya. gitu kan. Supaya Jadi nanti awalnya orang yang tuh, ini ya, stik terus ini ya. pertama kan stik memang. Jadi harus ada varian yang lainnya, itu apa? Ini apa namanya, kalau hanya bawang aja nanti kayaknya eman gitu ya. Iya, Apa yang betul, sekiranya betul, bisa betul. diolah? Akhirnya saya nambah, ada yang keju, ada yang Oke. seledri, kemudian ada yang original, kemudian ada yang rasa pedas juga, rasa jagung manis Wih, seperti itu. toh Itu ada sejarahnya. 6 Ya, varian seperti rasa itu. berarti ya. Ah, Oke. Kemudian setelah dari stik, setelah dari stik Muncul lagi. muncul lagi kacang telur. kacang telur. Oke, Ya, yang ini ya, kacang kacang telur. telur. Iya. Ada kacang bawang juga sih sebetulnya. Ada Cuma kacang ini bawang juga. kebetulan lagi tidak ada produknya, oke, contohnya. Iya. Kemudian kalau yang kembang goyangnya ini? Baru kembang goyang. Waktu itu saya bikin kembang goyang itu hanya untuk pesanan-pesanan aja, Mas. oke, Jadi kalau ada orang oke. pesen gitu saya buat terus sama lebaran. Nah, terus suatu ketika saya itu ke pasar Singosari pas waktu itu bulan puasa. Bulan puasa itu banyak sekali di pasar Singosari itu kembang goyang dengan kemasan itu yang sederhana banget. Ya, biasa Paling di pasar, cuma Bu ya. dikreseki kok, mending kok di plastiki Plastik bagus gitu, biasa enggak, gitu ya. dikreseki, Oh, kayak dikreseki kresek putih ya. terus ditali sama karet kayak gitu loh. Oke. Itu loh laku Itu sampai laku ya? laku Betul, banget. betul. Jadi yang jualan itu biasanya ibu-ibu yang sudah sepuh gitu ya. Ya. Biasanya kayak gitu. Akhirnya Paling mereka tuh bawa 5 atau 10 tapi kok selalu habis dan selalu setiap habis. hari itu selalu ada. Oke, mengamati Tapi proses itu ya. tapi munculnya kok hanya di saat Ramadan aja. Jadi setelah Oh. Ramadan itu hilang. Pasar itu Betul, enggak betul, ada sama ya. sekali. Kalau nggak pas puasa, nggak ada. Pas ada hajatan ya suguhannya ya iya, ini ya. betul. Itu biasanya kayak gitu. Terus saya tuh mikir gini, seandainya kembang goyang ini diproduksi selain bulan-bulan itu apa nggak Selalu laku ya? hadir gitu setiap ya? waktu gitu kan ya. Kira-kira laku apa enggak ya gitu ya? Saya mikirnya kayak gitu. Akhirnya saya nyoba setelah Lebaran itu saya nyoba produksi, kemudian Oke. saya posting. Kok ada yang order? Ada yang order, Saya posting oke. lagi ada order. Terus bulan-bulan berikutnya ya seperti itu saya produksi, saya posting. Akhirnya ternyata laku juga Akhirnya ya. setiap Set- bulan itu Pasti nggak pernah produksi. tidak produksi. Oke, Setiap luar hari biasa, malah luar produksinya. biasa. Jadi Khusus untuk kembang ngambil goyang. momennya seperti itu, Bu ya. Ini produk yang hanya muncul pada momen tertentu, kenapa tidak dihadirkan di Kenapa
momen-momen sehari-hari setiap gitu ya. saat, gitu. Oke, luar biasa ini storyline ceritanya Ya, ini. betul. Oke. Untuk produknya ini berarti bahan-bahannya semuanya memang dari bahan tepung ya Bu ya? Iya. Tepung-tepungan, kemudian ini dari kacang gitu. Iya. Oke. Untuk bahan-bahan sendiri semuanya prosesnya bagaimana ini? Apakah kerjasama dengan founder tertentu atau beli di pasar atau seperti apa Bu? Kalau untuk bahan-bahannya itu mudah sekali didapatkan. Oke, Jadi di pada agen-agen sembako itu semuanya ada. ya. Kayak keju-keju Oke. itu semua ada. Nggak susah lah Nggak istilahnya. susah, oke. Tapi tentu dengan kualitas terbaik Iya, ya bahan-bahannya yang dipilih. Untuk proses produksinya selama ini seperti apa Bu? Di proses manual atau sudah? Insya Allah kalau ada untuk alat-alat yang tertentu? Antari itu masih manual ya. Kalau Antari ini Kalau Bu Antari ya? kan udah ada Oke. alat yang Iya. canggih ya masih pakai gitu, dengan satu, oke, gitu. satu persatu gitu Bu ya. Satu-satu dan harus telaten. Telaten banget itu. Oke. Kalau untuk setik ini alhamdulillah saya untuk alat untuk mengaduk setik ini sudah ada alatnya. Oke. Kemudian untuk memipihkan setik untuk menjadi kecil-kecil ini juga sudah ada alatnya. Sudah ada alatnya ya, juga jadi ya. sudah pakai alat semua. Udah nggak lagi manual. Oke. Iya, ini setiknya juga kalau saya lihat beberapa produk lain itu bengkok-bengkok ya. Ini Iya. kenceng-kenceng semuanya ini ya. Iya, betul. Lurus-lurus. Berarti memang pakai alat. Iya, itu pakai khusus alat juga, ya? alat khusus. Ada Itu desainnya alatnya di tukang bikin manci. Oh gitu. Jadi kita mesinnya pesan dulu khusus. pesan Iya. custom khusus ya. Iya. Oke, sehingga terbentuk seperti itu lurus gitu ya. Oh ya, keren. Untuk proses produksi sudah melibatkan berapa orang atau karyawan? 2 orang. Ada 2 orang Iya. karyawan ya. Wah, Iya. luar biasa, kelasnya UKM tapi sudah bisa memberikan manfaat lah bagi Untuk yang orang lain ya. lain, Membuka iya, peluang kerja ini luar biasanya UKM kita itu. Oke. Kalau dari produk itu sendiri variannya apa saja ini Bu? Kalau setik tadi ada 6 varian ya. rasa, ya. Ada keju original, bawang, seledri, jagung manis, jeruk manis dan pedas. Iya. Untuk harganya sendiri itu Bu? Untuk Berapa? harga kita bikin harga itu 2 ya. Maksudnya 2 Oke. itu begini, ada yang harga grosir, Oh, kemudian betul, ada yang betul. harga ecer kita. Iya. Jadi untuk harga grosirnya 1 kilonya stik ini 35.000. Itu 1 masih kilo los. stik. Masih Oke, los-losan gitu ya, los-losan kiloan ya. gitu ya. Boleh Kalau di-branding sudah- oleh si pembeli sendiri? Boleh di-branding dengan Oke. merek mereka, monggo silakan. Oh, gitu iya. ya. Untuk kemasan stik yang sudah dikemas seperti standing pots ini 9.000. 9.000 Ya, dengan itu harga berisi resellernya berapa gram? 250 gram. 250 gram, Ya. 9.000 saja. 9.000, Duh, hanya 10.000 masih ada 9.000 kembalian Bu ya? Iya betul. Wah, luar biasa, Untuk luar biasa. ongkosnya Untuk mereka yang ongkosnya, beli. oke. Kemudian untuk yang lain, yang kacang atom? Untuk yang kacang atom itu 250 gram, 250 itu gram. harganya 12.000. 12.000. Satu varian aja ya ini ya? Iya. Oke, satu varian, satu kemasan. Satu kemasan. Oke, untuk yang keripik menjesnya keripik ini, menjes. keripik menjes ini kalau sudah kemasan seperti ini, 100 gramnya 6.000. 100 gramnya 6.000. 6.000, Ya. iya. Oke, jadi harga termurahnya adalah 6.000, 9.000, 12.000. Harga grosir beda lagi Bu ya. Beda lagi. Menerima reseller juga Bu? Insya Allah lumayan banyak. Wih, mantap. Untuk ini kembang goyangnya? Ya, untuk kembang goyang kita untuk yang kemasan toples itu harganya 15.000. Untuk toples 15.000 Ya, isi berapa ini Bu? Isinya sekitar 15. 15 Jadi kalau ya. di gramasinya itu 150 gram. 150 gram. Ya. Oke. Untuk yang kemasan ini, Oh, ini ya, untuk yang kemasan itu biasanya kebanyakan sih untuk souvenir. Oh iya, ini saya lihat kemasannya agak beda seperti souvenir itu ya. Iya. Oke, jadi untuk Sobat Sijawara ini kalau bingung nyari souvenir, salah satu solusinya bisa dengan makanan ini ya, kembang goyang. Betul. Selain yang mungkin biasa-biasanya kue atau apa Kue itu ya. biasa, itu kan Ini tidak ada tahan pilihan lama. ini. Ada pilihan. Oke. Mantap. Nerima pesanan plus kemasannya juga berarti Bu ya. Betul. Jadi nanti seumpama mau, kalau ini yang kemarin contohnya gini, pengantinnya pakai baju warna seperti ini. Oke, Dia souvenirnya minta warna sesuai dengan warna sesuai bajunya. baju pengantinnya. Ya saya buatkan cocok, seperti itu. cocok. Ya, jadi sesuai dengan apa dengan yang custom yang diinginkan. diinginkan ya.
Oke. Selama ini untuk penjualan di mana saja, Bu? Kalau untuk penjualan saya online. Penjualan online ya. Offline juga. Kebetulan offline juga ada. Punya toko oleh-oleh kecil. Punya Oke, saya sendiri. di rumah ya. Enggak di rumah. betul. Sudah nyewa. Sudah ada stand gitu juga ya. Oke. Betul. Jadi kalau offline bisa kita temukan di mana ini produknya, Bu? Bisa ditemukan di Songsong Desa Ardimulyo, Singosari. Oke. Selain itu mungkin ada dititipkan di toko oleh-oleh yang lain? Kalau untuk wilayah Batu itu ada di Sengkaling, itu di BSM. Di Sengkaling juga sudah ada ya. Sebelahnya pintu masuk tempat rekreasi Sengkaling itu, Mas. Sengkaling, oke. Kemudian ada lagi ke barat sedikit itu Istana Keripik, itu banyak banget produk saya ada di sana. Itu yang terbesar. Luar biasa. Ya. Kemudian ada di BSM yang di Dau itu juga di ada. BSM Dau, ya. Ada di Sanan. Terus kalau untuk di arah Sanan juga sudah Sanan ada ya. Daerah Sanan itu ada. Kemudian kalau daerah Lawang itu di Serbu Lawang itu. Serbu Lawang itu ya, betul. Kemudian kalau di arah ke Kebun Teh, di koperasinya Kebun Teh juga ada. Oke, jadi yang mau rekreasi ke Malang, ke Batu dan pengen tahu produknya Ibu Idayani ini bisa mampir ke sana ya. Kalau untuk di Malang Kota itu ada di Deskrasnasda. Ada di Deskrasnasda juga. Kemudian di galeri DPRD juga ada. Kemudian untuk online bisa ditemukan di mana? Online-nya bisa lihat di Facebook. Ya, dengan nama alamatnya apa? Dengan nama Mamada Pajada. Mamada Pajada. Agak susah ya, Mas ya. Oh iya, Mamadan. Enggak apa-apa, nanti akan ditulis di sini ya. Nanti akan ditulis. Mamada Pajada itu ada kisahnya. Oke. Kenapa kok Mamada Pajada? Kayaknya kok susah gitu ya. Mamada Pajada. Nama saya kan Ida. Jadi ini idenya dari anak saya sih, sama temennya waktu itu. Saya minta didesainkan, tolong Mbak desainkan untuk apa namanya produk ini, stikernya gitu. Stikernya ya. Sama plus namanya yang bagus, yang orang itu bisa gampang inget gitu. Oke. Habis itu nggak tahu. Beda dengan yang lain juga. Beda dengan yang lain. Ya. Terus waktu itu kok nemu ini. Mamada Pajada, panjang amat Mbak ini namanya, kata saya. Nggak apa-apa. Tapi punya intonasi yang khas kan, Mamada Pajada. Terus kata anak saya, ini ada artinya loh Bu, Mamada Pajada itu nggak sembarangan. Apa artinya? Mamada itu Mama Ida, Pajada apa aja ada. Apa aja ada. Nah, karena nama itu tadi apa ya, Mamada Pajada, Mama Ida apa aja ada. Akhirnya saya juga terpancing untuk memproduksi yang lain. Ya, kan apa aja ada. Satu karena Pajada, karena apa aja ada. Kamu bisa nyari apa aja di sini. Ada ya, harus siap dong kalau ditanyain ya. Luar biasa. Siap untuk berkembang lebih lanjut ya intinya itu. Oke, untuk produknya ini dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen itu kan harus ada izin usaha. Izin usaha yang sudah dimiliki apa aja ini, Bu? Oh ya, untuk izin usaha nomor 1 sudah pasti PIRT. PIRT ya, untuk produk kering ini ya. Oke, sudah PIRT. Halal juga sudah ada ya. Oke, luar biasa, terjamin berarti. Sudah ada, kemudian yang sekarang ada pergantian yang baru itu masih dalam proses. Ya. Kemudian ada nutrition fact-nya juga sudah ada. Nutrition fact juga sudah ada ya. Terus paten merek juga sudah ada. Oh, sudah dipatenkan juga merek ya. Iya, sebetulnya jadi Mamada Pajada sudah nggak bisa dipakai orang lain ya. Oke. Tidak. Jadi kalau ada merek yang lain, ada nama sejenis nama yang sama, ya, tapi berarti KW2. Oke, yang asli sementara yang ditemukan hanya di galeri-galeri tadi ya, sama langsung bisa pesan online di Ibu Ida ya, dengan alamat tadi. Oke, Sobat Sijawara, sekarang ini coba kita review dulu nih sama icip-icip nanti. Saya pengen review ini yang paling populer yang Kembang goyang yang paling populer, kembang goyang. Saya pengen review dulu kembang goyang. Oke. Jadi saya pengen review untuk yang produk-produk lain ya. Untuk yang kacang telur, jadi pemirsa ini kacang telurnya kemasannya menggunakan kemasan Kipouch ya. Jadi di luarnya memang kertas, tapi dalamnya itu aluvo. Jadi mungkin pasti lebih awet ya. Tahan berapa lama ini, Bu? Itu bisa tahan sampai 5 bulan. 5 karena dia bulan. betul-betul terlindungi kan. Betul, sinar matahari itu
itu atau cahaya kan nggak bisa nembus. Iya, betul sekali. Jadi sudah di sini ada klipnya, ya, kemudian nanti juga sudah di sealer lagi kan untuk ya. keamanannya. Oke, jadi jelas menjaga kualitasnya. Iya, betul. Tuh, oke, mantap. Kalau yang stick ini kemasannya dari plastik. Ya, plastiknya tebel berarti polipropilen ya. Kalau yang tebel itu polipropilen, dengan mereknya ya, jadi Mamada Pajada ya, dengan gambar ibu-ibu pakai topinya koki, khas koki. Ibu-ibu yang lagi masak. Oke. Kalau yang seperti ini memang nggak masalah ya terkena sinar matahari atau apa, memang ini aman ya. Berapa lama kalau ini tahannya, Bu? 3 bulan. 3 bulan tahan juga ya. Oke, jadi lama. Buat oleh-oleh dikirim aman jadinya ya. Insyaallah. Oke, nah ini yang menarik ini. Kalau ini custom, Bu ya. Iya, jadi betul. untuk yang oleh-oleh kegiatan hajatan, hampers mungkin, Bu. Iya, betul. Bisa juga ya. Iya. Jadi untuk kemasan pakai box, nanti desainnya cangking enak ini kan. Betul. Jadi kita nggak perlu pakai kresek lagi. Nggak perlu pakai kresek, betul. Ini aja cukup. Betul. Kemudian ada namanya juga ini. Sepertinya pernah ada pesanan, Ibu ya. Iya, betul. Itu pesanan, itu contoh souvenir. Contoh souvenirnya ya. Oke. Selain model seperti ini ada model lain, Bu ya? Ada desain Ada saya yang juga. baru, cuma masih belum dicetak. Oke. Itu yang khusus untuk di toko oleh-oleh aja. Betul, yang di toko oleh yang seperti ini. Kemudian yang terakhir untuk yang keripik menjes Keripik pakai aluminium foil ya, full. Memang kalau keripik biasanya yang tahan alufoil ini. Oke, sekarang kita nyoba incip untuk kembang goyangnya. Ini saya buka, Bu ya. Oke, nah biasanya kembang goyang ada variannya apa saja, Bu, kalau kembang goyang rasa? Itu ada manis wijen sama rasa peyek. Jadi kalau yang rasa peyek itu ya seperti kita bikin peyek itu Mas, ada jeruknya itu ya. Oke. Oke pemirsa, nah ini kembang goyangnya seperti ini ya. Ini ukuran standar ini ya, yang besar ya, yang agak besar ya. Ada yang lebih besar lagi, Bu? Ada yang lebih besar lagi. Ada yang lebih besar lagi. Betul. Yang lebih kecil ada. Yang lebih kecil lagi ada. Lebih kecil ada. Oke, jadi ada 3 varian, yang kecil, ya gini sedang ya, rata-rata ya. Jumbo. Sama yang jumbo. Kalau jumbo seberapa besarnya, Bu? Kenapa? Kalau jumbo seberapa besarnya? 2 kali ini? Hampir selebar itu. Hampir selebar segitu, tutup ini. ya, Waduh pemirsa. Besar sekali. Wah, kalau segini lumayan ini. Oke, mantap ini, itu yang besar. Oke, bentuknya juga ini cantik sekali ya, nggak gosong. Iya. Biasanya kan ada permasalahan bikin gini itu kan kosong dan gitu kering ya. Dan itu bisa kering. Keringnya itu tergantung dari minyaknya, Mas. Jadi saya kemarin itu pernah nyoba waktu zamannya minyak harga mahal. Betul. 50 itu kan, 50.000 itu kan ya. Kemarin itu ya. Saya nyoba pakai minyak yang istilahnya biasa, murah menurut murah. saya. Itu ternyata lengket. Oh, hasilnya jadi kurang dia bagus ya. Enggak, Pak, minyaknya tuh nggak bisa keset seperti dimakan itu nggak bisa keset. Oke. Jadi produknya jadi berminyak. Oke, jadi harus mau nggak mau harus tetap pakai minyak yang berkualitas, dia mahal, meski mahal. Tadi harus menjaga kualitasnya ya. Iya. Oke, ya, Bang Tarinya seperti ini. Kemudian ada biji-wijennya, Bu ya. Iya, betul. Ada biji-wijennya. Kita coba dulu. Biasanya permasalahannya itu keras. Ini saya pengen coba ini. Ini tipis sekali teksturnya nih. Ini bentuknya pemirsa, jadi tipis banget. Biasanya itu kan permasalahannya selain gosong itu tebel ya. Jadi saat digigit agak keras. Kalau ini renyah sekali. Ini kalau nggak digigit, cuma dinyes itu kayak sudah bisa hancur sendiri. Hancur sendiri ya. Iya. Ini jadi meskipun mbah-mbah gitu yang konsumsi bisa menikmati. Iya. Jadi ya ini ya teksturnya. Tipis banget. Wah, ini ada teknik tertentu berarti ini, Bu ya. Adonannya agak lebih cair gitu. Adonannya agak cair gitu ya. Apa tebel gitu. Bisa diatur gitu kalau adonannya. Sebenarnya ada yang minta yang lebih tebel gitu dari itu yang lebih keras saja. Sukanya yang gitu juga bisa ya. Tapi kalau saya suka yang kayak gini. Enak yang kayak gitu sih. Tapi kebanyakan ya yang seperti itu yang permintaan, yang renyah. Iya betul. Jadi apa ya, tanpa effort yang lebih ya, langsung nyes gitu ya. Oke. Luar biasa ini. Kayaknya harus kalau gini mandek pahit nah, Bu. Ini yang manis ya. Betul. Ini manis tapi kalau berhenti ini jadinya pahit. Oke, luar biasa ini dengan Ibu Ida dengan produknya ya, Antari dan lain-lain ini.
Luar biasa pemirsa. Jadi nanti saya persilakan Ibu Ida untuk ini ya, mempromosikan produknya. Baik, Bapak Ibu semuanya, terutama Ibu Ida, terima kasih atas kedatangannya di podcast kami. Semoga usahanya lancar, sukses, amin. Dan berkah selalu untuk usahanya. Iya, betul. Itu harapannya. Itu yang paling penting Ibu ya. Baik, sahabat Sijawara dimanapun berada, bila tidak ingin ketinggalan informasi kegiatan di UPT Pelatihan UKM Provinsi Jawa Timur, ikuti terus medsos kami di IG, FB, YouTube, dan Twitter dengan nama UPT KUKM Jatim. Tentunya jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, sebelum saya akhiri nih, saya persilakan sedikit kepada Bu Ida untuk mempromosikan produknya. Oke. Silakan bisa menghubungi di mana dan nomornya mana. Oke. Apabila Anda panjenengan ingin mendapatkan produknya Mamada, kita punya toko kecil. Toko kecil saya itu ada di daerah Songsong Ardi Mulyo, Singosari. Kita menjual bukan hanya produk-produk kita aja, tapi juga menjual beberapa produk teman-teman juga ada di sana, insya Allah ada. Seandainya ada yang minta untuk souvenir, kita melayani dengan berbagai macam snack yang ada, dengan berbagai macam sesuai dengan keinginan dan budget. Gitu ya, bisa kita layani. Kemudian juga melayani reseller, apapun yang Anda minta, insya Allah Mamada Pajada itu Mamada apa aja ada. Jadi kita bisa melayani dari yang kecil sampai yang paling banyak sekalipun kita akan layani. Bisa menghubungi ke nomor saya 0896 7383 8991. Oke, nanti akan ditulis di bawah ya. Baik, Sobat Sijawara yang berbahagia, demikianlah acara Bincang Jawara UKM kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Nur Reza Ahmad selaku pembawa acara undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa dukung selalu UKM kita dengan bela dan beli produk UKM Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.